Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ما إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأنبياء آمين. أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بعلومهم وأسرارهم وبركتهم الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini rutinitas kita berthalabul ilmi, mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam mengikuti agenda thalabul ilmi ini menjadi wasilah kita mendapat
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan materi dalam surah Al-Qiyamah. Kemarin kita sudah bahas tentang wa dhanna annahul firaq, sampai situ ya. Sekarang wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Kalau nggak salah itu ya. Baik, karena tinggal penjelasan, kita langsung ke penjelasan dulu. Wal taffatis saqu bisaq. Orang yang sedang berjalan menuju akhirat, artinya mau berpisah dari dunia, wa dhanna annahul firaq, dia juga mengira bahwasanya ini adalah perpisahan dengan dunia. Wa taffatis saqu bisaq, dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Jadi orang yang tandanya mau melepaskan ruh itu si betisnya ini sudah mulai bertaut, menyatu gitu antara betis kiri dan betis kanan. Nah, pemahamannya tentang iltafatis saq bisaq ini ada dua urusan besar ya, ada dua urusan besar yang akan dilewati oleh manusia ketika ruhnya sudah mulai berjalan dari bawah ke atas, dari ujung kaki sampai ke kerongkongan, itu sampai ke kerongkongan dan akhirnya terlepas. Dua urusan besar ini karena ada kaitannya dengan jasad dan ruh. Kalau sekarang ini kita masih hidup, masih menyatu antara jasad dan ruh. Kalau kemarin sudah disampaikan bahwa yang tidak pernah berpisah selama kita hidup ya napas, gitu ya. Ya napas kita yang tidak pernah berhenti selama kita hidup ya napas. Kalau indera yang lain kan Allah berikan istirahat, kayak mata ketika kita tidur istirahat, kuping juga begitu. Sesungguhnya aku, kata Allah, jadi si ruh ini diangkat ke langit sampai kepada Allah, lalu doa kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Ya, dikembalikan lagi ke bumi karena kata Allah, dari bumi aku menciptakan mereka, khalaqtuhum, kami menciptakan mereka, wa fiha minhum, dan dari bumi kami kembalikan atau aku kembalikan kepada mereka, wa minha, dan dari bumi aku keluarkan mereka, taratan ukhra, sekali lagi. Nah, tapi dalam
penempatannya. Ada yang fil illiyin, kan itu ya. Ada yang fis sijjin, penempatan. Jadi ada satu tempat yang memang dimuliakan oleh Allah, di tempat yang mulia fil illiyin. Ada juga yang ditempatkan di tempat yang hina, fis sijjin, mengenai ruh. Karena hakikatnya Allah menciptakan manusia itu begitu. Pertama, Allah ciptakan dari bumi. Khalaqtuhum minha khalaqtuhum. Kemudian wafiha mainuhum, dari di dalam bumi atau ke bumi juga kami kembalikan. Dan dari bumi kami akan keluarkan taratan ukhra, yang sekali lagi nanti pada saat pembangkitan. Nah, pada saat pembangkitan itu mengenai ruhnya, mengenai ruh. Kalau jasad sudah selesai urusan dengan manusia itu sampai dikuburkan. Jadi kewajiban manusia terakhir terhadap manusia yang menguburkannya. Setelah itu sudah kaitannya dengan jasad. Bagaimana dengan kita mendoakan? Mendoakan sudah urusan bukan dengan jasad, urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah, kita mendoakan jenazah atau mayit atau ruh yang sudah meninggal. Ya, mendoakan. Apa itu dengan bahasa kita menghadiahkan bacaan-bacaan Al-Quran misalnya, atau dengan doa kita kepada Allah. Kita makan kepada Allah, semoga Allah menyampaikan Allahumma taqabbal wa ausil, kan itu ya, sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Azim. Kita minta kepada Allah pahala yang kita kerjakan itu sawaba, pahala ma qara'nahu minal Qur'an, apa yang kita baca dari Al-Qur'an, itu tersampaikan kepada apa yang kita maksud, apa yang kita hajatkan kepada orang tua kita, ayah kita ini, dan seterusnya. Itu al-fatihah bisa. Jadi dua urusan besar, urusan jasad, urusan ruh. Nah, urusan jasad dengan urusan kaitannya dengan ruh juga. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah yang maha perkasa, maha mengalahkan segala sesuatu di atas hambanya. Bagaimana caranya? Wa yursilu alaikum hafadzatan. Allah mengutus malaikat penjaga, malaikat hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai datang kepada salah seorang kalian ini atau kepada kalian ini al-maut. Jadi malaikat penjaga, malaikat hafazah itu memang diutus oleh Allah untuk ada di sekeliling kita. Nah, ada yang menyebutkan malaikat hafazah itu adalah raqib atid, yang senantiasa mencatat amal kita, amal baik, amal buruk. Malaikat penjaga, malaikat hafaz. Ada juga yang memang menyebutkan malaikat-malaikat yang
mengikuti amalan-amalan baik, amalan-amalan baik. Tawafathu, mewafatkan kepadanya malaikat Rasuluna, Rasul Allah, Rasul kami, yaitu malaikat Israil, pencabut nyawa. Wa hum la yufarritun, mereka ini tidak pernah tidak pernah gagal dalam mengerjakan tugasnya. Dan malaikat diciptakan oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya yang tidak pernah berdosa, tidak pernah membangkang atas perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa hum la yufarritun. Setelah Allah wafatkan manusia ini, summa raddu ilallahi maulahumul haq. Nah, kemudian dibawa dikembalikan kepada Allah yang hak. Nah, yang hak. Ala lahul hukmu wa huwa asraful hasibin. Allah ini adalah yang memiliki keputusan, yang memiliki hukum, dan dialah yang paling cepat hisaban. Bahwa asraful hasib. Nah, itu penjelasannya tentang waqafatis bisa di dua urusan besar, yaitu urusan jasad, urusan ruh. Lalu orang kafir dinyatakan oleh Allah, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Orang kafir ini atau ayat ini merupakan ikhbar anil kafir, berita dari Allah tentang orang-orang kafir. Alladzi kana fid dari dunya mukadziban, yaitu orang yang ada di dunia tapi mendustakan lil haqqi, kepada kebenaran. Fala sadaqa wala sholat walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak membenarkan, tidak sholat, tetapi mendustakan, lalu berpaling dari kebenaran. Jadi ayat ini adalah ikhbar anil kafiri alladzi kana fid dari dunya mukadziban lil haqqi. Biqalbihi, dengan hatinya, mutawallian anil amali biqalbihi atau biqalibihi, fala khaira bihi batinan wala zahiran. Jadi orang kafir ini tidak membenarkan, artinya tidak memiliki iman, tidak membenarkan Allah sebagai Tuhan, tidak membenarkan Rasulullah atau Nabi Muhammad sebagai Rasulullah pada saat ini, akhir zaman ini. Lalu berpaling dari amalannya, tidak ada amal, jelas. Karena sebagai salah satu sahnya amal ya ada iman. Sehingga fala khaira fihi batinan wala zahiran. Dia tidak memiliki kebaikan, tidak ada amal atau tidak ada pahala sedikit pun, baik batinnya maupun zahir. Nah, keadaan orang kafir seperti itu. Maka di akhirat itu ya mereka langsung digiring kemana? Digiring ke neraka. Otomatis ke neraka. Dan abadi lagi di dalam.
kan gitu ya, dan abadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Bahkan ulaika hum syarrul bariyah. Itu ayat yang kaitannya fala sadaqa wa la sholla walakin kadzdzaba wa tawalla. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dalam keadaan sombong, dalam keadaan sombong. Dalam keadaan sombong ini menghinakan, menghinakan keluarga yang lain. Artinya ini ayat summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kalau dikaitkan dengan ayat yang lain sewaktu kehidupan di dunianya, wa idza qalabu ila ahlihim in qalabu faqihin innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala innahu kana bihi asyira. Ada dalam ayat lain. Tapi orang kafir ketika di dunia bertemu dengan keluarganya dalam keadaan sombong, tapi nanti di akhirat itu tidak ada tidak ada keadaan seperti itu lagi. Tidak ada keadaan seperti itu. Kenapa? Karena aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Keadaan orang kafir ini di sekelilingnya dimanapun keadaannya ya aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Ini kecelakaan bagimu, kemudian kecelakaan, kemudian kecelakaan bagimu, kecelakaan. Ini tidak, kalau dalam surah Yasin itu kan ada untuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di surga, maka kata-katanya juga kata-kata yang indah, ya, perkataannya yang indah. Bahkan ucapan selamat dari Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun, keselamatan. Itu untuk orang yang berbahagia, orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat. Jadi ketemu dengan siapapun selamat ya, selamat kayak gitulah. Kita dapat penghormatan nih di dunia, naik pangkat, naik jabatan. Ada orang kan yang datang atau yang ketemu ucapannya selamatnya. Nah di surga begitu, orang yang mendapatkan kebahagiaan, kata-katanya juga indah, keselamatan dan keselamatan saja. Nah kalau orang kafir tidak ada itu. Aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Di sekeliling dimanapun mereka ada ya kecelakaan yang ada. Ya kecelakaan. Nah ini merupakan tahdid wa wa'id. Ya tahdid wa wa'id merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang kafir, bahwasanya di akhirat itu tidak ada tempat sedikit pun, baik itu keluarganya, orang yang dia hormati,
atau orang yang pernah dia sembah dari selain Allah, ya, mereka yang mereka jadikan Tuhan dari selain Allah, tidak ada satupun yang akan menjadi penolongnya. Tidak ada satupun yang menghiraukannya. Jadi tidak ada sedikit pun tempat untuk membuat dia selamat. Itu membuat dia selamat. Dari makanannya, dari minumannya, kan gitu. Nanti bisa dibaca dalam surah Al-Fatihah, ya. Bagaimana kehidupan orang kafir di neraka. Jadi kehidupannya ya seperti itu. Berjalan kemanapun begitu. Aulalaka fa'aula, maulalaka fa'aula. Dan ini merupakan ketetapan Allah bagi orang-orang kafir nanti di akhirat seperti itu. Kalau Allah juga berfirman, innaka antal azizul hakim. Jadi silakan rasakan saja, kata Allah, rasakan saja. Silakan rasakan apa yang kamu kerjakan nanti di akhir. Atau mengenai makanan juga sama, mengenai minuman, maka kita selaku orang yang telah menyatakan untuk patuh kepada aturan Allah dalam dinul Islam, dalam agama Islam, diatur dalam syariat, jangan diatur dalam kehidupan ini. Ada batasan-batasannya, baik itu mengenai hidup ini di dunia yang kaitannya dengan kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, atau mengenai muamalah kita, ya, muamalah, atau mengenai ta'abudiyah, beribadah kepada Allah. Semua sudah jelas. Itu syariat Islam ini sudah sempurna, tinggal kita mengerjakan. Tentu dengan dasar keilmuan. Ada di dalam Al-Quran juga Allah firmankan, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun fa'budu ma syi'tum min duni imalu ma syi'tum. Gitu kata Allah. Silakan makan sesuka kamu di dunia ini. Silakan kamu bersenang-senang sesuka kamu di dunia ini. Tetapi ingat bahwa di situ ada batasan, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdosa atau ke dalam golongan orang-orang yang taat. Fa'budu ma syi'tum min duni, silakan kamu beribadah menyembah sekehendak kamu. Ya, sekehendak kamu selain kepada Allah, silakan. Tapi ingat nanti di akhirat, imalu ma syi'tum, silakan kamu bekerja sesuka kamu. Itu tanpa dibatasi atau tanpa ada bingkai syariat. Kalau orang kafir kan tidak lagi mempertimbangkan halal haram, nah kan gitu.
Nah, kalau kita kan ada hukum yang membatasi ini halal, ini haram, dan ini makruh, ini subhan, kan gitu kalau dalam agama Islam. Nah itu supaya apa, ada aturan seperti itu ya, kita supaya takwa kepada Allah, supaya kita betul-betul taat kepada perintah Allah, baik itu taat menjalankan perintahnya ataupun taat menjauhi larangan-larangan. Maka aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Nah kalau dalam asbabun nuzul Al-Quran, ayat ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Jahlin. Jadi ayat ini asbab nuzulnya untuk Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Asbab nuzulnya, sebab turunnya untuk Abu Jahal. Tapi secara hukum kan berlaku untuk semua yang seperti Abu Jahal gitu. Yang seperti Abu Jahal. Ini mau selesai tapi udah isya. Dan nanti lagi ya. Nanti lagi. Masih sedikit tentang aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Dalam hadis yang lain juga sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Jahlin sembah dalam Allah azza wa jalla. Jadi untuk Abu Jahal Allah menurunkan ayat ini. Aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Ini merupakan wa'idun ala sahibai karena kasam. Ini merupakan ancaman atau janji Allah kepada orang-orang kafir yang merupakan aduullah, musuh Allah. Ini di antara musuh Allah itu ya orang kafir. Ya. Kalau secara khusus itu Abu Jahal itu aduullah. Nah, orang seperti Abu Jahal ya sama merupakan musuh Allah. Fa'aula laka summa aula laka fa'aula wala Allah Abu Jahlin. Musuh Allah yaitu Abu Jahal. Nah ayatnya selanjutnya insyaallah nanti kita selesaikan di pertemuan yang akan datang, bahwa ayah sabul insan ayah sabul insan ayat serupa sudah. Nah, itu insyaallah nanti berapa ayat lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat terakhir dari surah Al-Qiyamah. Ayat sabul insan ayat serupa sudah itu dilanjutkan pada pertemuan mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan semua aturan yang kita pelajari, yang kita gali dari maksud dan kandungan ayatnya, membawa manfaat dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.